Ibu langsung saja mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat? Sehat. Sehat. Ada yang sudah sarapan? Atau malah bahkan udah makan siang? Suara ibu terdengar ya? Iya, terdengar. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu masih menggunakan aplikasi Microsoft Teams sebagai media pembelajaran kita, karena seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Apa yang ada yang di sini masih ingat dengan nama Ibu? Ada yang masih ingat? Ya baik, Ibu akan memperkenalkan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Laila Oktavia Dianti. Saya mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang saat ini sedang melakukan magang 3 di SMK Negeri 1 Pati. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari perkenalan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, oke baik. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas atau yang mewakili bisa langsung saja kita berdoa. Ibu aja yang memimpin ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini Ibu akan mempresensi terlebih dahulu Alia Dwi Rahmawati. Apa sudah bergabung? Hadir, Bu. Alia sudah. Andini Setianingsih. Andini. Anissa. Aprilia Citra Dewi. Hadir, Bu. Aulia Rahmasari. Hadir, Bu. Cynthia Duyanti. Hadir, Bu. Desta Aura Minati. Hadir, Bu. Devita Rahmadina. Devita. Dwi Nur Rahmadani. Hadir, Bu. Egi Erini Putri. Hadir, Bu. Egi Amalia Putri. Hadir, Bu. Febriana Dwi Anggraini. Hadir, Bu. Veranda Enggi Yulansari. Hadir, Bu. Foni Sabrina. Foni Sabrina. Meiza Dwi Hapsari. Hadir, Bu. Nia Safira. Hadir, Bu. Nikita Aya Ria Sasanti. Hadir, Bu. Nini Sulis Hijayanti.
Katanya Nini. jaringannya jelek, Bu. Oh ya baik. Putri Halimatus Sadiah. Hadir, Bu. Ramadhani Zahro. Ramadhani. Rosida Zahra Latifah. Hadir, Bu. Sinta Natalia. Sinta Natalia. Cinta Sukma Asih Kusuma. Hadir, Bu. Sri Waryanti. Hadir, Bu. Tri Indriyanti. Hadir, Bu. Tias Ayu. Hadir, Bu. Ulan Alfiana Rosa. Hadir, Bu. Baik. Sedikit ya yang Ramadhani Zahra hadir, Bu. baik. Ada lagi yang belum dipresensi? Zahran hadir, Bu. Siapa Mbak? Ramadhani Zahra. Ramadhani Zahro, ya sudah. Andini hadir, Bu. Andini hadir. Anissa? Anissa mungkin sedang berkendala ya. Oke, baik, pembelajaran akan Ibu mulai. Sekarang kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Mohon maaf ya teman-teman, ada suara bising. Ada yang masih ingat dari penjelasan teks eksposisi? Atau pernah mendengar penjelasan eksposisi? Eksposisi ada yang masih ingat penjelasannya mengenai apa? Pastinya kalian sudah belajar mengenai teks eksposisi Teks dari eksposisi. Iya Mbak, ayo lanjut. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat, sikap, atau pendirian mengenai suatu permasalahan disertai dengan argumen-argumen untuk memperkuat pendapat, sikap, atau pendirian tersebut. Atas nama siapa? Sri Waryanti, Bu. Absen 30. Oke Mbak, pintar sekali ya. Ya benar sekali yang dikatakan teman kalian. Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan mengenai pendapat. Informasinya itu berupa informasi yang real atau informasi nyata. Kemudian informasi tersebut dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui informasi yang kita berikan. Kalian pasti pernah melihat atau membaca komentar-komentar yang ada di gawai, maksud saya di handphone. Pastikan banyak ya komentar-komentarnya itu tentang komentar negatif, itu lebih banyak, positifnya malah lebih sedikit. Nah, di Indonesia ini kebebasan berpendapat jangan dibuat anarkis atau jangan dibuat main-main karena pendapat itu bisa saja menjatuhkan orang tersebut atau bisa saja orang tersebut tidak terima mengenai pendapat kita. Jadi, kita sudah diperbolehkan berpendapat menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan hati. Ini tidak boleh ya teman-teman. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali yang memakai gawai, terus memakai Twitter, Instagram seperti itu. Banyak sekali komentar-komentar miring yang disebarluaskan karena informasinya tersebut kurang tepat di mata kita. Tepat di mata mereka, tapi kurang tepat di mata mereka kita. Nah,
Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai eksposisi. Ibu lanjut saja slide-nya. Apa sudah nampak, teman-teman? Sudah. Ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian eksposisi yang seperti dikatakan Mbak Sri tadi ya. Yang kedua ada ciri teks eksposisi, yang ketiga struktur dari teks eksposisi, yang keempat unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Ibu lanjut. Ini pengertian yang disebutkan teman-teman kalian. Teks eksposisi adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris, yakni exposition, yang artinya membuka atau memulai. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang kita inginkan supaya tercapai. Di sini teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai gambar yang Ibu berikan? Ada poin keaktifan buat kalian. Teman kalian Mbak Sri ini udah dapat 1 poin. Yang lain? Berikan pendapat menurut gambar yang Ibu berikan. Terserah. Bu, gambarnya, gambar pertama, uang 100.000, warnanya merah. Di dalamnya ada Presiden Soekarno. Terserah saja pendapat, ayo. Salah nggak apa-apa. Nggak ada? Apa Mbak Sri mau gimana? Menyebutkan ciri teks eksposisi. Belum sampai ciri teks. Kalian berpendapat mengenai gambar uang tersebut. Berikan pendapat. Gambarnya sudah muncul? Belum, Ibu, di saya. Belum. Teman-teman yang lain? Sudah. Saya buram. Iya, silakan sebut namanya. Nggak ada ya? Gambar tersebut berpendapat, nggak ada yang bisa menjawab. Salah nggak apa-apa. Sebut mata uang Indonesia. Iya, benar sekali. Yang lain? Bisa buat belanja. Uang 100.000 yang paling disukai. Oh. Ini mungkin 100.000 semua ya, baru bisa menjawab ya. Yang lain? Uangnya bisa digunakan buat pembelian kuota, Bu, atau beli barang-barang yang saya inginkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Uang susah dicari. Gimana, Mbak? Uang susah dicari. Iya, susah dicari. Berarti kita harus menabung. Uang tersebut memiliki berbeda-beda. Iya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Nanti yang menjawab atau sedang terkendala sinyal bisa WA Japri Ibu ya. Soalnya di sini suara kalian agak samar-samar. Kita lanjut yang kedua, ada ciri-ciri teks eksposisi. Ada yang bisa membacakan atau membantu Ibu membaca mengenai ciri-ciri teks eksposisi? Saya, Bu. Waduh, rebutan. Iya, ayo siapa ya tadi ya? Yang pertama tadi siapa? Riwaryanti. Siapa Mbak? Absen 6. Absen 6. Cynthia. Apa benar?
Benar, Bu. Ya, Mbak Cynthia, silakan Mbak dibacakan ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi. A. Memuat fakta dan pendapat. B. Bersifat informatif. C. Memuat informasi dan pengetahuan. D. Netral dan objektif. E. Terdapat penilaian dan upaya membujuk. F. Disampaikan dalam bentuk baku. Iya. Seperti yang Ibu bilang tadi, teks eksposisi adalah teks yang memuat fakta dan pendapat, informasi yang mengenai fakta. Dan kalian harus memberikan pendapat sesuai dengan fakta atau pendapat yang baik. Berkomentarlah secara baik, jangan anarkis seperti pemerintah yang tadi bilang ya. Yang kedua bersifat informasi. Informatif berarti mengenai informasi-informasi yang ada. Itulah teks eksposisi. Yang ketiga memuat informasi dan pengetahuan. Yang keempat netral dan objektif. Itu teks yang secara singkat, netral, dan maknanya itu menyebar luas. Kemudian yang keempat, yang kelima membujuk agar pembaca mau membaca informasi yang kita berikan. Yang terakhir disampaikan dalam bentuk baku, kata-katanya harus baku ya, jangan yang jangan yang kayak kata-kata olsop-olsop atau kata-kata yang sekarang seperti itu, jangan ya. Memakai bahasa yang baik dan benar sesuai bahasa baku atau sesuai tata bahasa yang diluncurkan oleh pemerintah. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Ada yang mau membacakan lagi? Yang tadi Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu, absen 11. Iya, absen 11. Sebentar ya Mbak Aulia. Absen 11 atas nama siapa? Egi. Egi, ya silakan Mbak. Struktur teks eksposisi. A. Tesis pertanyaan pendapat. B. Argumentasi. C. Penegasan ulang atau reiteration. Ya. Ada yang tahu tesis itu apa? Pendapat. Iya, pendapat. Tesis adalah pendapat, sikap, atau pendirian penulis tentang suatu objek, topik, permasalahan. Penulis menyatakan setuju atau tidak setuju, memandang perlu atau tidak perlu, halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Iya, benar sekali. Siapa Mbak namanya? Sri Waryanti absen 30, Bu. Waduh, diborong Mbak Sri ini ya. Yang lain kemana ya? Iya, benar sekali. Tesis merupakan memperkenalkan topik yang kita berikan, itu termasuk tesis. Biasanya tesis itu berada di awal paragraf saat kalian membuat. Topik yang ingin kalian cantumkan, jelaskan di awal paragraf tersebut. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Ada yang tahu penjelasan mengenai argumentasi? Pendapat. Saya Argumentasi. Ya, argumentasi. Langsung memberikan penjelasan kemudian nama. Biar tidak rebutan dengan temannya ya. Argumentasi adalah alasan yang dipakai untuk mempertahankan suatu pendapat. Ya, namanya? Foni Sabrina, absen 16. Absen 16. Iya, benar sekali. Argumentasi adalah di bagian yang paling panjang. Biasanya di bagian panjang termasuk bagian yang paling panjang nih, biasanya pidato itu bagian panjang termasuk Isi. Benar sekali. Ya, kenapa? Karena kita menyampaikan pendapat, otomatis kita akan memberikan alasan. Jadi kalian ingin membuat teks
eksposisi, jelaskanlah topik yang kalian ambil, kemudian alasannya di paragraf kedua. Ingat-ingat ya, tesis berada di paragraf 1, pengenalan topik itu lebih mudahnya. Yang kedua, argumentasi itu berada di paragraf 2 berupa isi. Harus diingat ya, dicatat kalau perlu. Kemudian penegasan ulang. Penegasan ulang yang terakhir-terakhir itu biasanya dikenal dengan kata apa? Yang terakhir-terakhir. Penutup. Kemudian yang lain bisa? Amanat. Simpulan. Simpulan. Sekali simpulan. Tadi siapa yang menjawab simpulan? 32. Siapa Mbak? Andini. Oke, Andini, Mbak Andini. Ya, benar sekali, simpulan. Penegasan ulang berarti simpulan. Kalian biasanya itu terletak di paragraf 3. Jika itu kalian membuat 3 paragraf ya, berarti tesis berisi pengenalan topik, itu paragraf pertama. Yang kedua, argumentasi. Yang kedua, argumentasi terletak pada paragraf 2 yang sering dikenal dengan isi. Yang ketiga, penegasan ulang yang dikenal dengan simpulan. Biasanya itu simpulan dari topik yang kalian ambil. Gabungan antara topik dan isi yang kalian ambil itu taruhlah di dalam penegasan ulang. Itu jenis teks eksposisinya. Nih. Yang selanjutnya ada unsur kebahasaan teks eksposisi. Ada yang ingin membacakan unsur kebahasaannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa, Mbak? Des, aku masuk kok, Des. Masuk kok. Nggak, Des. Tapi aku macet, coy. Oke, iso dipencet, Des. Kudu-kudu di WA Roris nih. Ya aja lah ya, lanjut Des. Hijau. Bisa kendali. Teman-teman, apa dengan Suaranya putus-putus. suara ibu ini sudah terdengar atau putus-putus? Putus-putus. Ini masih putus-putus? Sudah tidak. Sudah tidak, ya. Terima kasih, Mbak. Tadi yang ingin membacakan mengenai unsur kebahasaan teks eksposisi, siapa tadi?
Oh, saya Bu. Yang lain selain Mbak Andini, Aulia. Cynthia, yang lain Desta, Bu Desta. Aulia ya? Bu. Iya, silakan Mbak Desta. Unsur kebahasaan teks eksposisi. 1. Menggunakan pronomin Mending warna wae, guys. personal. 2. Menggunakan konjungsi. 3. Menggunakan kata leksikal. Iya, benar. Iya, benar sekali. Unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama menggunakan pronomina persona. Ada yang tahu penjelasan mengenai pronomina persona? Kata ganti orang. Kata ganti orang, benar sekali. Siapa tadi yang ingin yang menjawab? Tri Indriarti. Absen 32. Iya. Sedang kata ganti orang ya. Kenapa pakai kata ganti orang? Kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Suaranya lebih keras lagi, Mbak. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Ibu akan jelaskan. Kata ganti menggunakan pronomina persona. Ya, kata ganti orang. Kenapa? Karena teks eksposisi biasanya mengungkapkan pendapat. Jadi isinya teks eksposisi itu yang sering kita dengar adalah kata saya, kami, mereka, kalian, kita, dan lain sebagainya. Itu termasuk pronomina persona. Kalian jika ingin menggunakan teks eksposisi pastikan tidak lepas dengan kata-kata itu ya. Kata ganti orang. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Ada yang tahu penjelasan? Yang kedua, kata penghubung. Iya, benar sekali. Tadi siapa yang pertama menjawab? Cynthia. Oke. Cynthia. Terus? Desta. Desta. Iya. Andini. Oke. Banyak ya. Ini kelas OTP nggak ada cowoknya ya? Nggak ada, cewek semua ini. Wih, mantap, cewek semua. Yang kedua menggunakan konjungsi. Ada yang tahu penjelasannya? Tadi ya kata penghubung yang Kata disebutkan Mbak penghubung digunakan untuk menyatakan hubungan perbandingan, pertentangan, syarat, penggadaian, pilihan, penegasan, dan konsesif. Iya, benar sekali. Tetapi teks eksposisi ini hanya menggunakan konjungsi dua. Yang pertama, konjungsi waktu atau temporal. Yang kedua, menggunakan konjungsi sebab dan akibat. Udah itu aja, dua konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi. Yang ketiga, menggunakan kata leksikal. Apa itu kata leksikal? Makna konstan yang independen. Iya, makna sebenarnya. Siapa tadi yang jawab? Desta. Lagi, oke. Ada yang tahu kata makna sebenarnya? Ada yang bisa memberi contoh? Lentera itu apa? Lentera adalah Loh, kok berhenti, Mbak? Apa tadi lentera? Lentera adalah lampu yang bertutup kaca. Itu lentera. Biasanya itu terletak di taman-taman atau di dalam rumah yang di pojok-pojok. Gitu. Di tempat
Di kamar tidur juga bisa. Terus kemudian makna yang sebenarnya lagi itu ada kata kepala. Kepala kan ada dua. Kepala yang pertama, kepala ini anggota tubuh. Yang kedua ada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu berarti maknanya pemimpin. Yang tadi yang Ibu sebutkan kepala yang pertama itu anggota tubuh. Sampai sini paham? Paham. 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 Bingung apa gimana? Enggak apa-apa, jujur aja. Paham, Bu. Paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak. Enggak ada. Ibu kasih tugas mau? Mau, Bu, tapi jangan banyak. Mau. Bu Tadi mau siapa? tanya, Bu. Ya, silakan. Lentera itu uplek itu, Bu. Tahu uplek enggak, Bu? Uplek, ya bahasa Jawanya. Uplek. Itu, Bu, yang dimaksud. Iya, betul. Sekarang kan Makasih, Bu. lentera-lentera itu yang biasanya itu di taman lah mudahnya itu contohnya di taman, lampu taman. Itu lentera. Pokoknya yang lampunya itu dikelilingi sama kaca. Ibu kok masih pengen ketawa ya tentang uplek? Gak apa-apa, ketawa aja, Bu, lepaskan. Pak, ayo on cam tadi siapa? Yang bilang on cam dong, nanti siapa tahu bertemu di jalan bisa saling sapa, saling kenal. Mbak Desta. Ini ketua kelasnya ya? Ketua kelasnya siapa? Ramadhani Zaro. Ramadhani, Bu. Mbak Ramadhani pendiam ya anaknya ya memang. Nah, ini selanjutnya Ibu ada contoh. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Kelihatan ya. Ini langsung saja dijawab. Ini benar-benar Ibu memberikan poin keaktifan atau nilai tambahan buat kalian yang bisa menjawab. Tunjukkan di mana letak tesis, argumentasi, dan penegasan ulangnya. Ayo siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih poin keaktifan nilai tambahan buat kalian. Bu, maaf, punya saya buram. Buram. Di Zoom aja, Mbak. Nggak apa-apa. Udah kayak ada hijau-hijaunya itu loh, Bu, nggak bisa. Oh, malah. Yang orang tentu memiliki banyak itu kelihatan enggak? Orang Enggak, tentu Bu, sama memiliki sekali nggak kelihatan. sama sekali enggak kelihatan berarti sinyal Ibu ya. Yang lain ada yang buram seperti Mbak temannya? Atau Jelas, oh buram semua ya? jelas, Bu, jelas. Jelas, iya baik. Ayo Mbak, silakan dijawab. Tadi Mbak Desta, tadi yang bilang uplek tadi coba bisa menunjukkan di mana letak tesis, argumentasi, dan penegasan ulangnya? Tesis, olahraga tentu memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Ya, argumentasinya? Argumentasi. Jangan terkecoh antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya ya. Carilah di mana letak titik argumentasinya. Olahraga merupakan kegiatan mengolah tubuh yang menyenangkan dan semua orang bisa melakukannya. Ya, benar sekali. Kemudian penegasan ulangnya, Mbak. Ada yang bisa bantu menjawab? Meskipun begitu, tidak sedikit juga orang yang melakukan olahraga dengan salah hingga berakhir di ranjang rumah sakit. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mbak Desta. Ini nilainya diborong sama Mbak Desta ya? Kalah cepat.
Gimana? Salah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti pertemuan selanjutnya jangan kalah cepat ya. Langsung sebutkan nama, kemudian penjelasannya. Ini, Bu. oh iya, nggak apa-apa. Ini belum ada tatap muka ya? Belum. Belum. Berdoa saja ya, kita bisa bertatap muka, berkenalan secara langsung. Amin. Amin, iya. Baik, terima kasih kelas OTP 1 atas pembelajaran bersama Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Sehat selalu, jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, jangan lupa makan, dan jangan lupa mandi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.